Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas dua bab. Yang pertama adalah berkaitan dengan kegiatan ekonomi terbuka, atau di dalamnya ada 4 sektor di sini. Ada tambahan perdagangan luar negeri, yang di dalamnya ada ekspor dan impor. Kemudian bab yang kedua adalah tentang bank dan lembaga keuangan, yang di dalamnya ada bank umum dan bank sentral. Mari teman-teman semua dapat memperhatikan materi yang saya sampaikan. Oke, sebagai pendahuluan, seperti apa yang sudah saya jelaskan di awal, di opening, bahwa ada penambahan sektor luar negeri di sini. Dalam hal ini unsurnya adalah ekspor dan impor. Nah, dalam perekonomian terbuka ini ada 4 sektor yang terlibat, yaitu rumah tangga atau konsumen, kemudian perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Nah, perekonomian 4 sektor ini disebut dengan perekonomian terbuka, yang di dalamnya ada transaksi dengan luar negeri. Oke, selanjutnya ini ada sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka. Seperti apa yang ada di pendahuluan, ada 4 sektor yang terlibat di sini. Ada perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan sektor luar negeri. Nah, di dalam alir ini, alir yang pertama adalah pendapatan faktor-faktor produksi. Jadi di situ ada gaji, pendapatan, sewa, bunga. Itu merupakan di aliran 1. Kemudian aliran 2, perusahaan membayar pajak ke pemerintah. Aliran 3, rumah tangga membayar pajak ke pemerintah juga, pajak individu. Aliran yang keempat, rumah tangga mengkonsumsi atau membelanjakan kebutuhan rumah tangganya ke sebuah perusahaan yang memproduksi barang atau jasa. Kemudian aliran yang kelima di sini, rumah tangga melakukan impor barang dari luar negeri. Nah, aliran yang keenam di sini, rumah tangga menabung atas pendapatan yang didapatkan. Terus dari institusi keuangan di sini kemudian dipinjamkan sebagai modal untuk investasi perusahaan dari aliran 7 dan 8. Kemudian aliran ke-9 di sini, pemerintah melakukan pengeluaran pemerintah ke perusahaan. Terus aliran yang ke-10 dari luar negeri ini melakukan ekspor barang, perusahaan melakukan ekspor barang dari rumah tangga, impor, kemudian luar negeri melakukan ekspor barang ke sebuah perusahaan. Ini merupakan sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka. Selanjutnya ini ada pendapatan yang diperoleh rumah tangga. Ini digunakan untuk kebutuhan apa? Kalau di dalam 2 sektor, hanya untuk membeli barang dan jasa dan menabung. Sedangkan pada 3 sektor, itu ada membayar pajak, membeli barang dan jasa, dan menabung. Nah, di perekonomian terbuka ini ada tambahan mengimpor barang dan jasa yang diproduksi negara lain. Jadi ada 4 kebutuhan rumah tangga yang digunakan. Pendapatan yang diperoleh rumah tangga itu dibelanjakan untuk 4 kebutuhan ini: membayar pajak, membeli barang dan jasa dalam negeri, mengimpor barang dan jasa yang diproduksi negara lain, yang keempat, menabung. Kemudian ini ada komponen pengeluaran agregat atau AE. Ini ada CIG, X,
min M. Jadi yang pertama ada unsur konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan atau di dalam negeri. Jadi konsumsi rumah tangga atas barang-barang atau jasa yang dihasilkan di dalam negeri. Kemudian ada investasi di sini dengan kode I. Kemudian pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri. G. Ekspor X, impor M, sehingga AE di sini adalah atau pengeluaran agregat itu sama dengan C plus I plus G plus selisih antara ekspor dan impor. Nah, ini penentu ekspor dan impor. Untuk faktor penentu ekspor, yang pertama apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri, maka butuh ekspor di sini. Terus yang kedua adalah mutu barang. Yang ketiga cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Yang keempat di sini ada kemajuan teknologi dalam ekonomi negara. Untuk impor, di sini yang pertama ada tingkat pendapatan negara, inflasi dalam negeri, kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Selanjutnya adalah cita rasa konsumen. Ini faktor penentu ekspor dan impor. Kemudian ini keseimbangan perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, penawaran agregat terdiri dari pendapatan nasional dan impor di sini. Dengan rumus AS sama dengan Y plus M. Sedangkan pengeluaran agregat meliputi pengeluaran rumah tangga, barang produksi dalam negeri, atas barang produksi dalam negeri, investasi swasta, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor. Nah, itu tadi apa yang disampaikan di depan bahwa CIG selisih antara ekspor dan impor. Oke, di sini ada pemisalan atau contoh. Dalam suatu perekonomian terbuka, ciri fungsi konsumsi rumah tangga, pajak pemerintah, pengeluaran pemerintah, investasi, ekspor dan impor. Ini dicontohkan ada fungsi konsumsi adalah C sama dengan 500 plus 0,8 Y. Sedangkan pajak itu 20% dari pendapatan. Maka T sama dengan 0,2 Y. Investasi itu ada 500, sedangkan pengeluaran pemerintah atau G itu 1000. Ekspornya ada 800, impornya 10% dari pendapatan atau 0,1 Y. Kemudian dimisalkan ketika perekonomian terbuka ini akan mencapai tingkat kesempatan kerja penuh pada pendapatan 6.000. Nah, di sini kita yang pertama adalah mencari fungsi konsumsi. Nah, di dalam fungsi konsumsi ini ada pengurangan dengan T atau pajak. Maka C sama dengan 500 plus 0,8 Y min T. Maka C sama dengan 500 plus dalam kurung 0,8 Y min 0,2 Y. 0,2 Y itu adalah pajak yang ada di sini. Pajaknya adalah 0,2. Nah, maka taruh di sini. Maka 0,8 Y dikurangi 0,2 Y hasilnya adalah 0,6 Y. Maka fungsi konsumsi sebagai fungsi dari Y adalah C sama dengan 500 plus 0,6 Y. Selanjutnya di sini ada pendapatan nasional dan keseimbangan. Seperti apa yang ada di rumus, Y sama dengan C plus I plus G plus XM, X min M. Jadi kita masukkan unsur C. Yang pertama C. Nah, di sini C tadi sudah
muncul bahwa 500 plus 0,6Y. Ini adalah fungsi C. Sedangkan I-nya, I di sini investasi bernilai 500. Maka ini investasi. Kemudian G di dalam misal di sini adalah sedangkan pengeluaran pemerintah G ada 1000. Ini 1000. Kemudian X-nya adalah 800 di sini. Maka 800. Sedangkan impornya atau M itu 0,1 dari pendapatan. Maka ini M. Jadi ini C, ini I, G, X, dan M. Kemudian kita hitung 500 ditambah 500 ditambah 1000 ditambah 800. Hasilnya adalah 2800. Kemudian 0,6 dikurangi dengan 0,1, 0,5. Terus dipindahkan menggunakan fungsi aljabar di sini Y 0,5Y dipindahkan ke sebelah kiri menjadi Y min 0,5Y sama dengan 2800. Kemudian Y 0,5Y sama dengan 2800. Y berarti 2800 dibagi dengan 0,5. Hasilnya Y adalah 5.600. Kemudian ini ada perubahan untuk mencapai kesempatan kerja penuh. Nah, di sini dianggap bahwa jika kesempatan kerja penuh, mencapai kesempatan kerja penuh, di sini Y sama dengan 6.000. Rumusnya tetap sama. Nah, yang membedakan di sini pajak belum diketahui, pajaknya belum diketahui. Maka ini fungsi C, I, G, X min M. C-nya maka dikurangkan dengan pajak dulu. 500 plus 0,8 Y min T0. Nah, ini Y-nya sudah diketahui bahwa 6.000. 6.000 sama dengan ini fungsi C. Kemudian ini ada investasi di sini. Ini pengeluaran pemerintah G. Ini ekspor. Kemudian ini impor. Nah, di sini hasilnya adalah 500 tambah 500 tambah 1000 tambah 800. Hasilnya adalah 2.800. Di 500 tambah 500 tambah 1000 ditambah 800 tas ekspor. Jadi 2.800. Kemudian ini 0,8 dikalikan Y, 0,8Y, 0,8 dikalikan T min 0,8 T0 plus 0,1 ini. Maka 2.800 karena Y-nya sudah diketahui plus 0,8 dikalikan 6.000, 0,8 dikalikan 6.000, 4.800 di sini. Terus 0,1 dikalikan 6.600 di sini. Ini adalah impor. Kemudian ini 0,8 dikalikan 6.000. Kemudian ini dipindahkan menggunakan fungsi aljabar. 6.000 ini dipindahkan ke sebelah kanan jadi min 6.000 plus 2.800 penjumlahan ini tadi plus 4.800 min
600. Nah, kemudian ini karena plus min 0,8T dipindahkan sebelah kiri menjadi plus 0,8T. Jadi min 6000 plus 2800 plus 4800 min 600. Hasilnya adalah 1000. Kemudian 0,8 ini 1000 dibagi 0,8. 1000 dibagi 0,8. Nah, T itu adalah 1250. Jadi T-nya adalah 1250. Nah, di sini jika pajak tidak berubah, pajaknya tadi adalah 0,2Y. Jadi 0,2 dikalikan 6000, jadi 1200. Ini jika pajak tidak berubah. Nah, di sini dengan menambah pengeluaran pemerintah, rumusnya tetap sama, CIG plus XM, tetapi G-nya di sini tidak diketahui. Ada penambahan. Nah, di sini fungsi C-nya berarti yang sudah dikurangi dengan pajak. Jadi 500 plus 0,6Y. Investasi apa yang di depan tadi adalah 500, G-nya belum diketahui. Kemudian plus 800 ekspornya, impornya adalah 0,1Y. Nah, di sini Y dianggap pada kesempatan kerja penuh, yaitu 6000 di sini. Maka 6000 ini 500 plus 0,6Y, Y-nya diganti dengan 6000 di sini. Kemudian 500 investasi, G-nya belum diketahui, plus 800 ekspor, min 0,1 dikalikan 6000 atas pendapatannya. Pendapatannya 6000. 6000 maka 0,6 dikalikan 6000. Nah, hasilnya adalah 3600. Kemudian ini investasi, G belum diketahui, terus 800, terus 0,1 dikalikan 6000, 600 di sini. Maka menggunakan fungsi aljabar ini dipindahkan menjadi G sama dengan 6000. Itu karena mencoret negatifnya, berarti 6000 min, kalau dipindahkan menjadi minus 5400. Itu adalah dari 500 ditambah 3600 ditambah 500 ditambah 800. Nah, ini menjadi 5400. Kemudian karena dipindahkan ini menjadi positif. Jadi G sama dengan 6000 min 5400 plus 600, karena fungsi aljabar 600. Jadi G-nya adalah 1200. Nah, ini ada penambahan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah sebelumnya adalah 1000. Di sini pengeluaran pemerintahnya adalah 1000. Kemudian ada penambahan sebanyak 200. Jadi 1200 jika dianggap mencapai kesempatan kerja penuh. Jadi ada pengeluaran pemerintah bertambah sebanyak 200. Oke, sejarah bank umum. Jadi pertama kali didirikan itu pada tahun 1690. Bentuknya adalah firma pada umumnya. Itu diawali pada saat kerajaan Inggris itu butuh pendanaan
untuk membangun kembali armada lautnya, untuk bersaing dengan armada laut dari Prancis. Nah, karena butuh pendanaan, nah pemerintahan Inggris butuh pendanaan, tidak mempunyai kemampuan pendanaan. Kemudian ada gagasan dari William Paterson yang kemudian oleh Charles Montagu akan direalisasikan dengan adanya membentuk lembaga intermediasi keuangan. Jadi membuat lembaga keuangan itu atas gagasan dari William Paterson dan direalisasikan oleh Charles Montagu. Dan terbukti di sini dapat memenuhi dana pembiayaan itu untuk membangun armada laut Inggris itu hanya dalam waktu 12 hari. Selanjutnya ini adalah konsep dari bank umum. Konsep dari bank umum atau yang biasa disebut dengan bank perdagangan. Jadi bank umum itu adalah institusi keuangan. Jadi uang itu bukan saja dapat meminjamkan atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperoleh. Jadi nggak cuma menabung dan juga menginvestasikan, tetapi di sini dapat memberikan pinjaman dari menciptakan sendiri uang giral. Jadi uang giral itu adalah alat pembayaran yang berbentuk surat-surat berharga. Nah, biasanya bentuknya adalah cek, giro, wesel, dan lain sebagainya. Nah, itu konsep dari bank umum. Jadi uang bukan saja dapat meminjamkan atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperoleh, tetapi juga dapat memberikan pinjaman dari menciptakan sendiri uang giralnya. Nah, ini konsep dari bank umum. Jadi kegiatannya adalah bisa menukar uang, kemudian menyimpan uang, dan meminjamkannya untuk investasi. Nah, itu konsep dasar dari sebuah bank umum. Jadi ada penukaran, penitipan uang atau simpanan, kemudian ada pengkreditan. Ya, ini keistimewaan dari bank umum. Yang pertama adalah tabungan dapat diambil dengan cek. Nah, di sini keistimewaannya adalah kesanggupan bank umum untuk menciptakan tabungan yang dapat diambil sewaktu-waktu hanya dengan menggunakan cek dalam bentuk tabungan giral. Nah, ini lembaga-lembaga keuangan lain belum tentu bisa, karena keuangan lain hanya boleh diambil pemiliknya harus datang ke badan-badan lembaga keuangan lainnya tersebut. Terus yang kedua adalah bisa menciptakan daya beli di sini, karena tabungan dan investasi itu ada di dalam kegiatan perekonomian. Nah, ini keistimewaan dari bank umum ini juga bisa mengatur investasi dan tabungan. Jika mau investasi dan pinjamannya itu tinggi, maka juga bisa mencari atau menghimpun dananya juga harus tinggi. Nah, bentuknya bisa dalam bentuk giral, tabungannya juga harus tinggi, atau bisa meminjam ke bank-bank umum yang lainnya. Nah, ini keistimewaannya, karena kegiatan perekonomian itu salah satunya di dalam sektor-sektor yang di dalam sektor itu ada tabungan dan investasi. Nah, ini bank umum bisa mengatur kegiatan perekonomian tersebut. Terus yang ketiga, di sini bisa memberikan pinjaman jangka pendek, karena kegiatan perekonomian itu bisa naik turun. Nah, padahal pengusaha itu membutuhkan sebuah modal yang menyesuaikan dengan kegiatan perekonomian. Nah, ketika kegiatan atau ketika perekonomian itu tinggi, maka pengusaha itu butuh modal kerja. Nah, itu bank umum bisa memberikan pinjaman ke pengusaha untuk sebagai modal kerja. Nah, ketika kegiatan perekonomian itu mengalami kemunduran di sini, itu pengusaha-pengusaha, perusahaan-perusahaan itu
mengurangi kegiatan mereka. Nah, dengan sendirinya itu akan mengembalikan modal kerja yang mereka pinjam. Jadi berdasarkan kegiatan atau naik turunnya perekonomian. Kalau ketika perekonomian tinggi, butuh modal, bisa dipinjamkan dari bank umum. Tapi ketika perekonomian turun, itu bisa dikembalikan modal kerjanya, mengembalikan modal kerja yang perusahaan itu pinjam ke bank-bank umum. Ini ketiga ini adalah keistimewaan dari bank umum. Oke, selanjutnya adalah fungsi dari bank umum. Itu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang bank. Bank itu ada dua, menghimpun dana dalam bentuk tabungan atau simpanan. Yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Nah, di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup dari masyarakat di sini. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Nah, fungsi dari bank ini atau kegiatan bank itu yang pertama adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan, bisa deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menerbitkan surat pengakuan hutang. Terus yang ketiga adalah menyalurkan dana kepada masyarakat tadi dalam bentuk hutang agar meningkatkan taraf hidup dari masyarakat. Oke, selanjutnya ini ada jenis bank umum, dibagi menjadi dua, bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa merupakan jenis bank umum yang disetujui oleh bank sentral. Kalau di dalam Indonesia adalah Bank Indonesia di sini. Itu Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha perbankan menggunakan falas, valuta asing. Sedangkan bank non-devisa di sini yang belum memiliki izin transaksi sebagai bank devisa. Jadi bank umum ini belum bisa melakukan kegiatan usaha menggunakan valuta asing. Nah, kalau bank non devisa ini kegiatannya masih terbatas. Nah, di sini contohnya adalah mungkin BMT, BPR. Nah, itu disebut dengan bank non devisa. Sedangkan bank devisa itu yang sudah mengeluarkan atau sudah melakukan kegiatan usaha valuta asing di sini. Oke, ini sejarah bank sentral itu diawali 1828 oleh pemerintah Hindia Belanda yang mendirikan De Javas Belanda, bank sirkulasi di sini. Nah, selama berpuluh-puluh tahun ini beroperasi. Nah, yang pada akhirnya diundang DJB WED 1922. Kemudian pada saat pemerintahan atau masa kependudukan Jepang itu dihentikan DJB dan perbankan Hindia Belanda untuk sementara waktu. Kemudian masa revolusi tiba, Hindia Belanda mengalami dualisme kekuasaan ini antara RI dan Netherlands Indies Civil Administratif atau NICA. Perbankan pun terbagi dua, DJB dan NICA. Sedangkan Yayasan Pusat Bank Indonesia dan Bank Negara Indonesia di wilayah RI ini terbagi menjadi dua. Perbankan terbagi menjadi dua di antara DJB dengan Bank Negara Indonesia di wilayah RI. Kemudian hasil dari KMB mengakhiri konflik Indonesia dan Belanda. Ditetapkan kemudian DJB sebagai bank sentral bagi Republik Indonesia Serikat RIS. Status ini terus bertahan hingga masa kembalinya RI dalam negara kesatuan. Berikutnya, sebagai bangsa dan negara berdaulat, RI menasionalisasikan bank sentralnya. Maka pada 1 Juli 1953 dari DJB berubah menjadi BI
Nah, BI ini menjadi bank sentral dari Republik Indonesia. Ini sejarahnya. Jadi mulai dari Belanda, kemudian berhenti karena Jepang, kedudukan Jepang, kemudian terjadi dualisme antara NICA, yaitu DJB, dan RIS, Republik Indonesia Serikat. Terus dari hasil KMB bahwa Indonesia Belanda ditetapkan, kemudian RI membuat Bank Indonesia pada 1 Juli 1953. Ini sebagai gambaran sejarah dari bank sentral. Nah, konsep dari bank sentral ini adalah bank sentral merupakan institusi keuangan yang didirikan dan diberi tugas untuk mengawasi dan mengatur kegiatan institusi keuangan lain dalam sistem finansial. Jadi, bank sentral ini guna mengatur institusi keuangan lain. Bank sentral juga bisa dikatakan bahwa bank yang diberi tugas oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga-lembaga keuangan yang terdapat dalam perekonomian. Nah, ini yang mengatur adalah bank sentral. Ini konsep dari bank sentral. Nah, fungsi utama bank sentral yang pertama adalah bertindak sebagai bank kepada pemerintah. Jadi, bank sentral ini bertindak sebagai bank kepada pemerintah. Bank sentral sebagai bank kepada bank umum. Jadi, selain kepada pemerintah, dia juga mengatur bank-bank umum yang ada, mengawasi kegiatan bank umum dan lembaga keuangan lainnya, mengawasi kegiatan perdagangan luar negeri juga. Nah, yang kelima adalah mencetak uang dan menjamin agar uang itu cukup dan tersedia di masyarakat. Nah, di sini ada perbedaan kegiatan bank sentral dan bank umum. Nah, yang pertama adalah di suatu negara, dalam suatu perekonomian hanya ada satu bank sentral. Contoh aja Bank Indonesia. Terus bank umum itu akan lebih banyak jumlahnya. Bank umum mempunyai jumlah yang lebih banyak. Yang kedua, bank umum kebanyakan dimiliki oleh pihak swasta. Di negara maju dan negara berkembang, bank sentral dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah. Jadi kalau bank sentral itu dikuasai oleh pemerintah, kalau bank umum itu dari swasta. Yang ketiga, tujuan kegiatan bank sentral dan bank umum juga berbeda. Nah, tujuan bank umum adalah berusaha agar kegiatan mereka dapat menghasilkan keuntungan maksimal dari proses tabungan dan pinjaman, dari proses tabungan dan investasi. Nah, sedangkan bank sentral di sini mengatur dan mengawasi bank umum tersebut apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, yang keempat, bank sentral di sini diberi kekuasaan untuk mencetak uang kertas dan logam, sedangkan bank umum tidak bisa mencetak uang kertas dan uang logam di sini. Ini merupakan perbedaan dari kegiatan bank sentral dan bank umum. Oke, itu merupakan materi 2 bab yang bisa saya bagikan. Yang pertama, ada penambahan perhitungan, ada penambahan sektor di perdagangan luar negeri atau sektor luar negeri, yang di dalamnya ada perhitungan juga berkaitan dengan ekspor dan impor. Kemudian yang bab yang kedua tentang bank dan lembaga keuangan, di dalam bank umum memiliki keistimewaan, yaitu tabungan bisa diambil dengan cek. Terus yang kedua adalah bank umum bisa mencipta daya beli. Yang terakhir, bank umum bisa memberikan pinjaman dalam bentuk jangka pendek. Sedangkan bank sentral di sini adalah keistimewaannya adalah bisa mengatur bank umum. Jadi bisa mengatur bank umum, membantu pemerintah mengatur kegiatan perekonomian, serta yang terakhir adalah mengatur atau bisa menciptakan uang kertas dan uang logam, serta dapat mengkontrol penyebaran uang yang ada di masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.